Pergilah kasih, kejarlah keinginanmu, selagi masih ada waktu. Jangan hiraukan diriku, aku rela berpisah demi untuk dirimu. Semoga tercapai segala keinginanmu. Halo, bertemu lagi dengan saya Mr. Rian Boltok. Nah, buat kamu yang sudah menunggu-nunggu tentang pembahasan KSN tingkat provinsi ya. Nah, kali ini saya akan berbagi pengetahuan mengenai soal-soal KSN untuk tingkat provinsi ya, untuk materi akuntansi. Nah, sebelum kalian tonton, kalian like, kalian komen, dan subscribe channel ini ya guys. Subscribe. Aduh, susah membuat kontennya weh. Penontonnya dikit. Subscribe ya guys ya. Subscribe. Bye-bye. Oke, nah ini dia videonya pembahasan KSN ya untuk tingkat provinsi. Nah, ini materinya semua akuntansi ya untuk tahun 2018 sampai tahun 2020. Jadi langsung saja kita lihat, oke? Nah, di tahun 2018 akuntansi dimulai dari nomor 29 ya. Jika perusahaan membuat jurnal penutup sebagai berikut. Ikhtisar laba rugi di debit, modal di kredit ya senilai 350 juta serta modal Jordan di debit, prive di kredit sebesar 10 juta rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa wow, gampang sekali. Oke, nah ini jurnal penutup. Oke, saya akan membuat jurnal penutup. Nah, apabila terdapat ikhtisar laba rugi di debit dan modal Jordan atau modal di kredit, maka ini tujuannya untuk menutup yang namanya saldo laba. Nah, kemudian untuk menutup yang namanya rugi, kebalikannya, modalnya di debit, ikhtisar laba ruginya di kredit, sejumlah saldo ruginya. Nah, sementara untuk menutup akun prive ya, berarti kan prive-nya di debit, maka kita kreditkan dia. Berarti apa yang di debit? Modal. Berarti modal di debit, prive di kredit, sejumlah prive-nya itu untuk menutup akun prive. Nah, udah dapat ya. Berarti soal ini kalau kita tuliskan ikhtisar laba rugi di debit 350 juta, ya kan? Ini dia. Kemudian modal Jordan di kredit 350 juta. Ini dia, modalnya di kredit 350 juta, maka ini untuk menutup laba. Sebaliknya, apabila modal Jordan di debit dan prive-nya di kredit 10 juta, ini untuk menutup prive. Ya sudah. Berarti berdasarkan soal ini, maka di sini dikatakan berarti Jordan ini atau perusahaan Jordan ini mengalami laba sebesar 350 juta dan melakukan pengambilan pribadi sebesar 10 juta. Kita lihat. Laba, salah. Iya, jawabannya C. Perusahaan memperoleh laba bersih 350 juta. Nah, kalau prive tidak ada kan? Nah, maka jawabannya C. Gampang ya? Subscribe. Langsung gas subscribe. Oke, nomor 30 ya. A bakery shop employees work overtime to finish an order that is sold on May 28. The bakery management sends an invoice to the customer in early June and payment is received by mid-June ya, atau pertengahan Juni. The overtime wages sold be expense in. Nah, bingung ya. Nah, ini bahasa Indonesianya biar kamu nggak bingung. Jadi kalian yang persiapan untuk KSN ya, saya tekankan harus belajar bahasa Inggris ya. Terutama bahasa Inggris untuk terutama bahasa Inggris untuk istilah-istilah akuntansi. Misalkan pendapatan diterima di muka, beban yang masih harus dibayar, atau beban yang masih harus diterima, pendapatan yang masih harus diterima, seperti itu ya. Istilah-istilahnya berbeda-beda dia kalau dia untuk ekonomi atau akuntansi dengan bahasa Inggris biasa. Jadi saran saya pelajarilah bahasa Inggris. Nah, ini bahasa Indonesianya. Karyawan toko roti bekerja lembur untuk menyelesaikan pesanan yang dijual pada tanggal 28 Mei. Manajemen toko roti mengirimkan faktur kepada pelanggan pada awal Juni dan pembayaran diterima pada pertengahan Juni. Upah lembur harus dibebankan pada, kan gampang kan sebenarnya soalnya kan. Lihat nih, karyawan toko roti bekerja lembur untuk menyelesaikan pesanan yang dijual pada tanggal 28 Mei. Ya sudah, dia menyelesaikan pesanan dijual pada tanggal 28 Mei. Berarti upah lemburnya juga harus pada pada bulan Mei. Kayak jawabannya A. Nah, lihat nih, pekerjaan telah diselesaikan bulan Mei. Ya kan gitu kan? Lembur untuk menyelesaikan pesanan yang dijual pada tanggal 28 Mei. Ya udah, maka uang lembur yang dibayarkan juga harus dibebankan pada bulan Mei dan dicatat di periode akuntansi bulan Mei juga. Nah, sementara untuk
faktur yang dikirim kepada pelanggan pada awal Juni dan pembayaran diterima pada pertengahan Juni, maka itu dicatat di bulan Juni gitu. Lihat nih, pemfakturan dilakukan di bulan Juni, maka pencatatan penjualan dan penerimaan juga harus dilakukan di bulan Juni. Maka ini jawabannya A. Kalau yang dia tanya itu adalah upah lembur yang harus dibebankan pada bulan Mei, jawabannya A. Nah, gampang. Oke? Nah, saya nggak pakai gambar ya, karena layarnya penuh nanti nggak muat, terlalu banyak pembahasan kalau akuntansi ini. Oke? Nah, kita lanjut nomor 31 ya. An accounting firm received 70 million ya, 70 juta cash for audit service to be rendered in the future. Ya, the full amount was credited to unread service revenue account. If the audit service have been rendered at the end of the accounting period and no adjusting entry is made, this word cause. Oke, apabila pengucapan saya salah mohon dimaklumi ya. Oke. Yang pasti jawabannya mudah-mudahan tidak salah. Oke. Nah, bingung ini bahasa Indonesianya. Sebuah kantor akuntan menerima uang tunai sebesar 70 juta untuk jasa audit yang akan dibebankan pada masa yang akan datang. Nah, maka kalau kita buat jurnal umumnya, ya, ini dia jurnal umumnya seperti ini dia. Nah, kasnya di debit 70 juta, pendapatan audit diterima di muka 70 juta. Karena apa? Karena jasa audit yang akan diberikan di masa yang akan datang, entah minggu depan, bulan depan, periode depan, kita nggak tahu, pokoknya yang akan datang. Nah, berarti kas di debit 70 juta, pendapatan audit diterima di muka 70 juta. Ya kan? Ini jurnal umumnya. Jumlah penuh dikreditkan ke akun pendapatan layanan diterima. Ya, atau pendapatan diterima di muka. Jika jasa audit telah dibebankan pada akhir periode akuntansi dan tidak dibuat jurnal penyesuaian, hal ini akan menyebabkan. Nah, apabila jurnal umum ini tidak kita buat jurnal penyesuaiannya, nah apa yang terjadi? Kira-kira begitu dia. Nah, maka kita buat dulu AJP-nya. Jadi kan untuk pendapatan diterima di muka ada dua pencatatan. Yang pertama sebagai kewajiban, yang kedua sebagai sebagai kewajiban atau utang, yang kedua sebagai pendapatan. Nah, dari kasus ini jurnal umumnya kan kas di debit, pendapatan audit diterima di muka di kredit. Berarti dia ini dari kasus ini maka penyesuaiannya nanti akan dicatat dengan menggunakan metode kewajiban atau utang. Sehingga AJP-nya ya, pendapatan audit diterima di muka 70 juta, pendapatan audit di kredit 70 juta. Nah, apa yang terjadi kan gitu apabila penyesuaian ini tidak dibukukan atau tidak dibuat? Nah, itu dia. Apa yang terjadi apabila jurnal penyesuaian ini tidak dibukukan atau tidak dicatat atau tidak dibuat? Nah, apa yang terjadi? Nah, yang pasti di sini berarti utang akan terlalu tinggi. Kenapa? Karena yang diakui itu berarti pendapatan audit diterima di muka di kredit. Ini kan utang ini. Semua yang diterima di muka itu utang. Ya, apabila kamu menemukan istilah diterima di muka itu menyatakan dia utang. Nah, berarti setelah utangnya di sini berarti utangnya di sini terlalu besar kan gitu kan? Utang terlalu tinggi dan pendapatan terlalu rendah. Kenapa? Karena tidak dibukukan penyesuaiannya. Nah, maka pendapatan ini tidak akan muncul nantinya. Jadi pendapatan terlalu rendah. Nah, ya, ini beban terlalu tinggi, salah. Laba terlalu besar. Tidak, kalau pendapatan terlalu rendah, labanya terlalu. Kalau pendapatan rendah, labanya juga ikut rendah. Nah, kemudian utangnya terlalu kecil, salah, utangnya terlalu tinggi. Nah, penerimaan terlalu rendah, benar D, penerimaan terlalu rendah, aset terlalu tinggi, nggak ada pengaruh ya kalau aset ya. Nah, maka jawabannya adalah D, pendapatan terlalu rendah. Jawabannya D, kan gampang. Kalau gampang subscribe. Oke, kita lanjut. Soal berikutnya. Nah, nomor 32 ya. Nah, 32, a new accountant works for Diandra Company Records ya. Berarti akuntan baru bekerja di sebuah perusahaan Diandra ya. Dia inilah ini bahasa Indonesianya. Oke. Nah, seorang akuntan baru bekerja di perusahaan Diandra mencatat 20 juta untuk beban penyusutan atas peralatan toko sebagai berikut. Ya, artinya dia buat seperti ini jurnalnya, beban penyusutan di debit 20 juta, kas di kredit 20 juta. Maka efek dari pencatatan ini adalah, nah ini pilihannya ya. Ya, jawabannya E. Kenapa E? Kita lihat penjelasannya ya. Oke. Nah, efek dari pencatatan ini adalah ya, kan seharusnya kan beban penyusutan di debit, akumulasi penyusutan di kredit kan gitu harusnya. Nah, maka
efeknya itu adalah nilai buku, ya, nilai buku yang disusut, nilai buku itu akan mengalami kelebihan, ya, itu dia. Nah, jawabannya E. Kenapa demikian? Karena nilai buku sama dengan harga perolehan dikurang akumulasi penyusutan. Ya, kalau katanya modalnya akan terlalu tinggi, tidak, ya. Kemudian penyesuaian akun dengan jumlah yang tepat pada nggak cocok, ya. Kendaraan apa ini? Total penerimaan, ya, total modal terlalu rendah, nggak ada hubungannya, ya. Nah, maka jawabannya adalah E, ya. Artinya nilai buku akan terlalu tinggi, itu dia. Ya, karena akumulasinya tidak ada. Ya, harusnya kan beban penyusutan di debit, akumulasi penyusutan di kredit masing-masing 20 juta, kan itu dia. Makanya kelebihan nilai buku aset yang dapat disusutkan pada tanggal 31 Desember itu yang terjadi. Makanya jawabannya E. Itu dia, ya. Oke, kita lanjut. Nomor 33, if an adjusting entry is not made for an accrued expense. Nah, jika jurnal penyesuaian tidak dibuat untuk beban yang masih harus dibayar, maka apa yang terjadi? A. Beban terlalu tinggi, B. Harta terlalu rendah, C. Utang terlalu rendah, D. Laba terlalu rendah, atau E. Modal pemilik terlalu rendah. Nah, kita buat dulu jurnal penyesuaiannya. Penyesuaian untuk beban yang masih harus dibayar, berarti beban titik-titik, utang titik-titik, kan gitu kan? Sejumlah yang masih harus dibayar, kan gitu. Nah, jika AJP ini tidak dicatat, maka apa yang terjadi? Yang pertama, bebannya akan terlalu rendah karena di sini kan beban di debit. Kalau tidak kamu buat ini, maka tidak akan muncul beban di debit. Kan itu logikanya, ya kan? Saya ulangin, ya. Jika AJP untuk beban yang masih harus dibayar tidak kamu buat, maka yang terjadi adalah beban akan terlalu rendah karena tidak akan muncul beban ini di debit. Tidak akan muncul beban ini nanti di dalam jurnal penyesuaian, ya, ataupun di neraca saldo setelah penyesuaian. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, utang terlalu rendah. Ya, kenapa? Sama kayak beban tadi. Maka utang ini juga tidak akan muncul di penyesuaian dan tidak akan muncul juga di neraca saldo setelah penyesuaian dan tidak akan muncul juga di neraca pada kertas kerja. Sehingga utang terlalu rendah jadinya, namanya nggak muncul. Nah, oke. Kemudian laba terlalu tinggi. Mengapa laba terlalu tinggi? Karena kan laba itu sama dengan pendapatan kurang beban. Sementara bebannya terlalu rendah, otomatis laba akan terlalu tinggi. Nah, karena tadi beban ini tidak akan muncul di penyesuaian, tidak akan muncul di neraca saldo setelah penyesuaian, dan tidak akan muncul di kolom laba rugi pada neraca. Sehingga laba perusahaan itu akan terlalu tinggi. Nah, maka jawabannya adalah net income will be laba. Oh, salah, ya, net income ini terlalu rendah, salah. Maka beban terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, aset terlalu tidak. Ini utang terlalu rendah, jawabannya C. Liabilities will be understated. Nah, jawabannya C, utangnya terlalu rendah. Itu dia, apabila kita tidak membuat jurnal penyesuaian untuk beban yang masih harus dibayar. Karena yang namanya beban yang masih harus dibayar itu utang. Kalau kamu nggak akui, nggak kamu catat, ya utang kamu terlalu rendah jadinya. Seolah-olah utang kamu rendah gitu, padahal kamu punya utang loh. Nah, kira-kira begitu dia. Oke? Next. Soal 34. Nah, ini dia. Ya, a company show a balance in salaries and wages payable of. Nah, kira-kira begini dia. Oke, nah ini bahasa Indonesianya, ya. Sebuah perusahaan menunjukkan saldo gaji dan upah yang harus dibayar sebesar 54 juta pada akhir bulan, kan gitu. Saya ulangin, ya. Saldo gaji dan upah yang harus dibayar sebesar 54 juta. Nah, gaji dan upah berikutnya harus dibayarkan pada bulan berikutnya 70 juta. Apa yang akan atau jurnal apa yang harus dibuat? Kira-kira begitulah untuk mencatat pembayaran gaji. Nah, utang gaji dan upah di debit 54 juta, ini dia beban gaji dan upah 16 juta, kemudian kas 70 juta, ya. Nah, ini jawabannya D, ya. Begini dia, lihat. Di sini kan kamu memiliki beban yang masih harus dibayar, yaitu berupa gaji dan upah 54 juta pada akhir bulan. Oke. Sementara gaji yang harus kamu bayarkan di bulan berikutnya adalah 70 juta.
berarti kan ada 16 juta beban gaji dan upah yang kamu miliki. Nah, atau yang perusahaan miliki. Dari mana 16 juta itu? Adalah 70 dikurang 54. Nah, 70 dikurang 54 itu 16 juta. Nah, gitu dia. Makanya muncul beban gaji dan upah. Karena jelas ya, gaji dan upah berikutnya harus dibayarkan pada bulan berikutnya. Ada 54 juta gaji dan upah terutang. Kemudian di bulan berikutnya atau di periode berikutnya kamu harus membayar sebesar 70 juta. Harus membayarnya, harus dibayarkan. Berarti ada 16 juta masuk di dalamnya beban gaji dan upah. Itu dia, makanya dia utang gaji dan upah di debit 54 juta, beban gaji dan upah di debit 16 juta, kasnya 70 juta. Artinya total yang kamu bayarkan cuma 74 juta. Termasuk 54 juta utang beban dan upah. Utang beban gaji dan upah. Nah, 16 juta itu adalah beban gaji dan upahnya. Nah, itu dia. Kayaknya jawabannya adalah D. Ya, salaries and wages expense ya, salaries and wages expense berarti beban gaji dan upah 16 juta di debit, kemudian salaries and wages payable ya, utang, payable ini utang gaji dan upah 54 juta di debit, baru cashnya 70 juta di kredit. Jawabannya adalah D. Nah, gampang ya. Oke, kita lanjutkan. Oh, soal 35 ini gampang. Kalau jumpa soal seperti ini langsung baca pertanyaannya ya. What is the company net income? Berarti dia tanya laba bersih. Nah, laba bersih itu adalah pendapatan kurang beban. Ya sudah, kita cari saja pendapatannya. Pendapatan revenue, berarti ini service revenue. Nah, 133 juta dalam ribuan rupiah kan itu. Nah, kemudian bebannya itu berarti yang expense. Cari expense. Nah, berarti advertising expense 21.000 dalam ribuan rupiah. Kemudian depreciation expense, kemudian insurance expense, and then rent expense, kemudian salary expense, dan suppliers expense. Nah, ya sudah, berarti kita hitung dulu bebannya berapa. Nah, bebannya adalah 21 tambah 12 tambah 3 tambah 17 tambah 32 tambah 6 ya, yaitu 91 dalam jutaan rupiah ya, saya buat ya, dalam jutaan rupiah. Maka labanya adalah pendapatannya 113 kurang 91, yaitu 42 dalam jutaan rupiah. Maka jawabannya C. Nah, gampang kan, walaupun panjang soalnya kan gitu. Jadi fokus ke pertanyaannya apa, begitu saja. Jawabannya adalah C. Oke, gampang. Nah, kita lanjut. Soal nomor 36. Ayat jurnal koreksi untuk kesalahan pencatatan pengambilan prive tunai senilai 35 juta, tetapi tercatat dengan mendebit prive dan kas senilai 53 juta adalah. Nah, ya, ingat ya, 35 jutanya, tapi yang dicatat adalah 53 juta. Nah, tetapi tercatat dengan mendebit senilai, oke. Nah, ini yang tercatat kan gitu kan. Prive di debit 53 juta, kas di kredit 53 juta. Ini yang tercatat. Sementara seharusnya 35 juta bukan 53, yang tercatat 53 juta, maka perlu kita lakukan koreksi. Nah, ini yang seharusnya. Prive-nya 35 juta di debit, kasnya 35 juta di kredit. Nah, berarti di sini pencatatan prive dan kas terlalu besar, kan gitu. Yaitu berlebih sebesar 18 juta. Ya kan? 53 dikurang 35, 18 juta. Artinya prive-nya kelebihan 18 juta. Ya, kemudian kas yang kita keluarkan juga kelebihan 18 juta. Nah, maka kalau kita buat jurnal koreksinya, berarti kasnya di debit 18 juta, prive-nya di kredit 18 juta. Maka jawabannya C. Jadi yang ini nggak perlu dihapus, langsung buat jurnal koreksinya seperti ini. Nah, kalau kita buat jurnal koreksinya, berarti nanti kan prive-nya kan akan muncul sebesar 35 juta, jadi seperti ini. Kalau kita buat di buku besar nanti atau di neraca saldo, ya kan? Karena kan debit kredit kita kurangkan ini. Jadi 35 juta, kasnya juga demikian. Berarti kasnya akan berkurang nanti di kredit sebesar 35 juta, yaitu 53 kurang 18. Nah, jadi ini jangan dihapus. Nah, jadi buat saja jurnal koreksinya untuk memperbaikinya. Jadi jurnal koreksi ini dibuat untuk memperbaiki kesalahan pencatatan. Nah, kapan dibuat? Pada saat diketahui kapan terjadi kesalahan, langsung dibuat. Nah, begitu dia. Oke? Oke, nah ini soal nomor 37. Dona melakukan pembayaran jasa atas laundry dengan menggunakan kartu debit milik perusahaan. Pembayaran tersebut akan dicatat oleh bagian akuntansi perusahaan laundry dengan jurnal. Oh, gampang sekali, jurnal umum. Oke, nah kalau oleh Dona ya,
Nah, seandainya ini pakai dona pribadi gitu ya, maka biaya laundry di debit, kasnya di kredit. Tetapi karena oleh perusahaan ya perusahaan laundry, berarti dia mencatat kasnya di debit, pendapatan jasa di kredit. Gampang kan? Cari aja kas debit, pendapatan jasa, kredit. Pendapatan jasa mana ini? Nah, ini dia A. Mendebit kas dan mengkredit pendapatan jasa, jawabannya A. Nah, gampang kan? Nah, ini gampang lah, gampang kali bro nih. Oke, next kita lanjut. Nah, ini untuk soal tahun 2019 ya. Jadi saya hitung-hitung tadi ada 6 soal ya untuk tahun 2018. Nah, soal tahun 2019 itu ada 5 soal, 5 atau 6 lupa saya. Pokoknya di akuntansinya di pilihan ganda itu minimal 5 soal pasti keluar. Nah, 5 atau 6 soal. Nah, berdasarkan data di atas, jumlah pendapatan yang diakui oleh Diana jika menggunakan metode basis kas. Oh, gampang. Nah, metode basis kas itu adalah di mana pendapatan dan beban itu diakui pada saat terjadi penerimaan dan pengeluaran. Artinya gini, pendapatan diakui pada saat ada penerimaan, beban diakui pada saat ada pengeluaran. Nah, itu dia. Sudah, di sini kan pertanyaan kan pendapatan yang diakui. Berarti ya sudah penerimaan kas dong kita lihat. Kalau dia melihat jurnal kasnya ya, jurnal pengeluaran kasnya, berarti pendapatan yang diakui pada saat penerimaan, metode basis kas. Berarti ini ya. Nah, berarti yang ini dia. Terima dari Nina, terima dari Catering Ani, dan terima dari Wira. Nah, itu kan 135 tambah 90 tambah 75 tambah 225. Oh ya, terima dari Catering Ani lagi. Nah ya udah 525, maka jawabannya adalah E. Nah, kan gampang kan? Nah, itu dia. Jawabannya E. Oke, kita lanjut. Soal nomor 26. Oke, nah ini bahasa Indonesianya. Pada tanggal 1 September 2017, Dinda menerbitkan wesel bayar kepada Bank Sejahtera sebesar 600 juta. Tingkat kupon atau bunganya 12% ya per tahun dan dibayarkan dalam 3 kali pembayaran pokok. Ya, 3 kali pembayaran pokok tahunan yang sama sebesar 200 juta. Artinya pembayaran pokoknya sudah dibayarkan sebesar 200 juta. Itu dia ya. Jadi suku bunga pasar adalah 11%. Ini suku bunga pasar. Ya, suku bunga pasar bukan suku bunga bank. Ya, jadi yang kita pakai itu adalah 12% karena kita bayarnya ke bank. Kan gitu ya. Pembayaran bunga dan pokok pertama dilakukan pada tanggal 1 September 2018. 17 18. Oke. Kalau menurut saya ini kita perbaiki saja soalnya ya. Jadi kita asumsikan, kita perbaiki ini jadi 2018 ya. Ya. Pada tanggal 31 Desember 2018, Dinda harus mencatat utang bunga yang masih harus dibayar sebesar. Oke. Nah, kalau kita hitung di sini September sampai Desember, berarti dia memiliki bunga terutang sebesar 4 bulan. Ya, 4 bulan kan bunga terutangnya. Ya, 4 bulan, berarti perhitungannya 4/12 kali 12% ya, dikali 400 juta. Nah, 4/12 kali 12% 400 juta. Kenapa? Karena bunga pokoknya ya. Nah, karena sudah dibayarkan pembayaran pokoknya ini sebesar 200 juta. Artinya terjadi pengurangan ya. Pengurangan untuk weselnya dari 600 menjadi 400 ya. Karena sudah dibayarkan bunga pokoknya sebesar 200 juta. Nah, berarti tinggal 400 juta lagi bunga terutangnya. Makanya dia kali 400. Itu maksudnya ya. Sehingga dapatnya 16 juta, yaitu 4/12 kali 400 juta kali 12%. Karena bunganya 12% per tahun. Makanya bunga terutangnya 16 juta. Ya, maka kalau kita buat AJP-nya ini kan beban bunga utang bunga 16 juta. Ya, beban bunga utang bunga 16 juta. Jawabannya adalah D. Nah, jadi pinjaman pokoknya sudah dikembalikan sebesar 200, sudah dibayarkan sebesar 200 juta, makanya jadi 400 juta dia. Itu maksudnya dari mana 400 juta ini ya? 600 kurang 200 juta. Itu dia. Oke. Next. Udah ada jawabannya. Oke. Pada akhir periode akuntansi, akuntan perusahaan lupa menjurnal asuransi dibayar di muka yang sudah dimanfaatkannya. Manakah yang berikutnya yang benar? Nah, sorry ya, udah ada jawabannya, tapi kita jawab saja ya, kita buat penjelasannya. Pada akhir periode akuntansi, akuntan perusahaan lupa menjurnal asuransi dibayar di muka. Nah, kalau asuransi dibayar di muka, jurnal penyesuaiannya kan berarti beban asuransi di debit, asuransi dibayar di muka di kredit, ini AJP-nya. Nah, maka jika penyesuaian tidak dibuat adalah total beban terlalu rendah. Iya, karena ini beban asuransi nggak akan muncul karena nggak dibuat. Berarti bebannya terlalu rendah. Kemudian total laba terlalu tinggi. Iya, apabila beban rendah maka labanya kemungkinan akan tinggi kan gitu.
Kemudian laba itu dari sini, pendapatan kurang beban. Kemudian total modal terlalu tinggi. Kenapa? Karena labanya tinggi, pasti modalnya tinggi. Karena ini modal akhir sama dengan modal awal tambah laba. Karena beban terlalu rendah, maka laba terlalu tinggi pasti. Kemudian total aset terlalu tinggi. Kenapa? Karena modal akhirnya akan tinggi. Sebab apa? Sebab labanya besar, maka modal akhir juga akan besar. Nah, dari sini neraca aset terlalu tinggi dari sini. Harta sama dengan utang plus modal, karena antara harta, utang dan modal berbanding lurus. Modalnya kan tinggi nih. Saya ulangin ya. Di sini kan beban terlalu rendah karena bebannya tidak dibukukan di penyesuaian. Ketika beban terlalu rendah, maka labanya akan kemungkinan tinggi. Karena laba itu pendapatan kurang beban. Kalau beban rendah berarti laba tinggi, karena antara laba dan beban berbanding terbalik. Kemudian kalau labanya tinggi, maka modal akhirnya akan tinggi. Kenapa? Karena antara modal dan laba berbanding lurus. Sementara dalam neraca yang dipakai itu modal akhir. Modal akhirnya tinggi, maka harta atau aset juga ikut tinggi. Kenapa? Karena antara harta dan modal berbanding lurus. Maka jawabannya adalah C. Nah, itu dia. Oke, gampang ya, subscribe. Nah, kita lanjut nomor 28. Nah, manakah akun di bawah ini akan muncul pada neraca saldo setelah penyesuaian, tetapi tidak muncul pada neraca saldo penutupan? Gampang sekali ya. Jadi yang tidak muncul dalam neraca saldo setelah penutupan yaitu akun-akun yang tidak ditutup, kan gitu. Akun-akun yang muncul dalam neraca saldo setelah penutupan adalah akun-akun yang tidak mengalami penutupan. Apa saja itu? Harta, utang, modal. Modalnya modal akhir. Kenapa? Karena akun-akun yang sudah ditutup itu tidak akan muncul. Apa saja akun-akun yang ditutup? Ya ini, beban pendapatan, price, laba, dan rugi. Berarti kan beban depresiasi ini muncul pada neraca saldo setelah penutupan. Beban depresiasi ini akan muncul pada neraca saldo setelah penyesuaian. Benar, di kertas kerja ya. Tapi tidak akan muncul pada neraca saldo setelah penutupan. Ini nggak muncul, maka jawabannya A. Nah, beban dibayar di muka ini harta akan muncul dalam neraca saldo setelah penutupan. Piutang juga, ini harta. Pendapatan terima di muka ini utang muncul. Kemudian pendapatan yang masih harus diterima ini piutang atau harta, ini juga akan muncul. Jadi itu jawabannya ya. Ingat, akun yang mengalami penutupan tidak akan muncul pada neraca saldo setelah penutupan. Sementara seluruh akun ya yang ada dalam neraca saldo akan muncul pada neraca saldo setelah penyesuaian. Ingat ya, seluruh akun yang ada pada neraca saldo akan muncul pada neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, tetapi pada neraca saldo setelah penutupan yang akan muncul itu adalah akun yang tidak mengalami penutupan, yaitu harta, utang, dan modal. Sementara akun-akun yang sudah ditutup seperti beban, pendapatan dan price serta laba dan rugi tidak akan muncul dalam neraca saldo setelah penutupan. Nah, begitu dia, maka jawabannya A. Oke, kita lanjut. Nah, nomor 29. Langsung saja ya, pada akhir periode akuntansi, pertanyaannya adalah apa pengaruh kesalahan tersebut ya terhadap beban, pendapatan dan laba perusahaan pada tahun tersebut. Vanessa salah membuat ayat jurnal penyesuaian, yaitu 1. Vanessa tidak menghitung beban depresiasi senilai 2 juta. Kalau kita buat AJP-nya, berarti di sini beban penyusutan di debit, akumulasi penyusutan di kredit 2 juta. Dia nggak catat ini, ya kan? Makanya terjadi apa? Beban terlalu rendah, laba terlalu tinggi, ya kan? Namanya dia nggak catat bebannya, otomatis laba akan terlalu tinggi karena laba pendapatan kurang beban. Nah, bebannya nggak dia catat atau bebannya tidak ada dia catat, berarti labanya kan terlalu tinggi. Yang pertama. Yang kedua, dia tidak mengakui adanya pendapatan yang masih harus diterima 4 juta. Maka kalau kita buat penyesuaiannya, berarti piutang di debit 4 juta, ya kan? Pendapatan di kredit 4 juta tidak diakui. Ini tidak diakui loh. Berarti kan pendapatannya terlalu rendah, sehingga laba terlalu rendah juga. Nah, karena nggak diakui. Nah, oke. Yang ketiga, tidak mengakui beban sewa yang masih harus dibayar. Tidak diakui itu sama dengan tidak dicatat ya, itu dia ya. Tidak diakui beban sewa. Berarti kalau kita buat penyesuaiannya di sini, beban sewa di debit, utang sewa di kredit, karena beban sewa yang masih harus dibayar. Berarti di sini bebannya terlalu rendah, laba terlalu tinggi karena pengaruhnya dia minta pendapatan, beban dan laba. Nah, ngerti ya sampai sini ya?
beban sewa di debit, utang sewa di kredit. Berarti kan bebannya terlalu rendah. Kenapa? Karena nggak diakui 1 juta. Dianggap nggak ada kan gitu, nggak diakui. Berarti beban terlalu rendah. Kalau beban rendah berarti labanya tinggi. Karena laba pendapatan kurang beban. Sehingga kesimpulannya pendapatan dinilai terlalu rendah 4 juta. Kenapa? Karena ini tadi. Nah, 4 juta. Kemudian beban dinilai terlalu rendah 3 juta. Bebannya terlalu rendah, di sini 2 juta, terlalu rendah 3 juta, benar. Kita lihat dulu ya, pendapatan menjadi terlalu tinggi 4 juta, salah, terlalu rendah ya. Beban terlalu rendah 3 juta, beban terlalu tinggi, salah. Beban terlalu rendah, salah. Nah, kemudian laba dinilai terlalu rendah 1 juta. Kenapa? Karena di sini laba terlalu tinggi 2 juta, terlalu rendah 4 juta, berarti 2 juta terlalu rendah. Ya kan, di sini terlalu tinggi 1 juta, berarti terlalu rendah 1 juta. Ya, kita kurangkan saja, terlalu rendah 4 juta dikurang terlalu tinggi 3 juta dan 1 juta. 3 juta jadinya kan, maka labanya dinilai terlalu rendah 1 juta. Ada nggak laba terlalu rendah 1 juta? Terlalu tinggi yang ada. Terlalu rendah 7 juta, tidak 1 juta, maka jawabannya adalah tidak ada. Nah, tidak ada jawabannya, itu dia. Nah, itu menurut saya ya. Kalau teman-teman punya jawaban silahkan di-share di komentar, oke? Karena berdasarkan soalnya ini, saya buat pernyataan seperti ini gitu, maka jawabannya ya nggak ada jawaban. Ya mungkin kamu bisa jawab yang paling mendekati saja. Nggak ada ya, ini terlalu tinggi cuy, ini terlalu rendah. Nah, oke, kita lanjut lah ya. Tapi kalau tidak ada pengurangan nilai, jawab saja. Oke. Nah ini bahasa Indonesianya. Jika rekening sewa dibayar di muka sebelum penyesuaian pada akhir bulan memiliki saldo 16 juta yang merupakan pembayaran yang dilakukan pada hari pertama bulan tersebut. Dan jika sewa bulan adalah 4 juta, maka sewa dibayar di muka yang akan muncul di neraca pada akhir bulan setelah penyesuaian adalah, saya ulangin ya. Sewa dibayar di muka sebelum penyesuaian pada akhir bulan memiliki saldo debit 16 juta yang merupakan pembayaran yang dilakukan pada hari pertama bulan tersebut. Dan jika sewa bulanan adalah 4 juta, maka jumlah sewa dibayar di muka yang akan muncul di neraca saldo akhir bulan ya sudah dapat ya. Kalau kita buat penyesuaian ini kan, dia kan beban sewa di debit 16 juta, sewa dibayar di muka di kredit 16 juta kan. Kemudian muncul beban sewa 4 juta di sini. Ya, merupakan pembayaran yang akan dilakukan pada hari pertama bulan tersebut. Nah, kas sewa dibayar di muka 16 juta, ya kan? Sebentar. Oke. Pada akhir bulan memiliki saldo di debit, ya kan? 16 juta. Yang merupakan pembayaran yang dilakukan pada hari pertama bulan tersebut. Jika sewa bulanan adalah jika sewa bulanannya itu 4 juta, maka jumlah sewa dibayar di muka yang akan muncul ya gampang, tinggal 16 kurang 4 ya, yaitu 12 juta. Ya kan? Nah, sewa dibayar di muka yang akan muncul yaitu 12 juta, 16 kurang 4. Nah, ya gampang, tinggal kurangkan saja. Karena sewa bulanannya adalah 4 juta, artinya sudah terpakai 4 juta. Maka tinggal 12 juta lagi, itu maksudnya. Nah, jawabannya B. Iya. Oke, kita lanjut. Oke, nah ini soal tahun 2020 ya, 2019 sudah selesai, tahun 2020. Oke. Nah, jika terjadi kesalahan saat proses pencatatan, maka koreksi adalah iya. Jadi kalau dalam jurnal akuntansi, ketika kamu temukan kesalahan, maka koreksinya dilakukan pada saat kapan? Ya pada saat kamu temukan kesalahan. Itu dia jawabannya. Nah, nggak ada jawaban yang lain, jawabannya C. Ya, pada saat kamu temukan kesalahan, langsung perbaiki. Yaitu buat jurnal koreksinya. Nah, begitu dia. Oke? Gampang kan? Kita lanjut. Nah, Kantor Akuntan Publik Safindo 20 menerima dana untuk pembayaran jasa audit yang akan dilakukan 60 juta. Staf akuntansi melakukan pencatatan dengan mendebit kas dan kredit utang sebesar 25 juta. Jurnal koreksinya yang harus dilakukan adalah. Nah, ini jurnal yang dia buat oleh staf akuntansinya, di mana dia mendebit kas 25 juta, piutang usaha 25 juta, kan? Yang seharusnya kan gitu, menerima dana untuk pembayaran atas jasa audit yang akan dilakukan sebesar 60 juta, ya kan? Yang seharusnya
kas di debit 60 juta, pendapatan diterima di muka 60 juta. Karena yang akan berarti belum dilakukan kan gitu. Makanya dia pendapatan diterima di muka. Ya. Nah, ini seharusnya. Tapi yang dicatat oleh akuntannya kas 25 juta, piutang 25 juta. Artinya maka perusahaan harus menambah kas sebesar 35 juta lagi. Artinya kasnya harusnya 60 juta loh. Dia catat 25 juta. Berarti terjadi kekurangan kas, maka kita harus menambah kas sebesar 35 juta di debit. Kan gitu kan? Kemudian harusnya tidak ada muncul piutang di sini. Nah, berarti kita harus menghilangkan piutang ini. Nah, ya kan? Dengan cara bagaimana? Kita harus menambah piutang 25 juta di debit supaya piutangnya 0. Nah, jadi maka jurnal koreksinya itu adalah kas di debit 35 juta, kan ini kan debit 25 juta. Maka kita koreksi jadi kas debit 35 juta. Ya kan, kemudian piutang usaha kita debitkan supaya ini 0. Kita debitkan dia supaya ini 0. 25 juta di kreditnya adalah pendapatan terima di muka 60 juta. Nah, maka kalau kita buat nanti buku besarnya, berarti kas di debit jumlahkan jadi 60 juta. Piutang debit kredit jadi habis 0. Nah, pendapatan terima di muka kredit 60 juta. Nah, itu adalah koreksinya. Ya, gampang. Maka jawabannya adalah E. Mendebit kas 35 juta dan piutang usaha di debit 25 juta. Tujuannya supaya piutangnya 0, ya, serta mengkredit pendapatan diterima di muka 60 juta. Kenapa pendapatan diterima di muka? Karena yang akan dilakukan atas jasa audit yang akan, berarti belum dilakukan, berarti kita terima di muka, itu maksudnya. Oke, gampang ya, jawabannya E. Next, 48. Nah, berdasarkan data di atas, nilai aset tetap adalah, nah kalau kita lihat di sini, jadi ya. Nah, seperti saya katakan, untuk akuntansi, apalagi soalnya banyak seperti ini, langsung lihat soalnya apa. Nah, nilai aset tetap. Ingat, nilai katanya. Nilai aset tetap. Nah, berarti yang di sini kan yang namanya aset kan ini aset ya. Aset tetap kan gitu kan. Kemudian ini aset tetap ya kan. Nah, tanah, kemudian ini gedung, kemudian ini peralatan. Ini juga aset merek. Nah, tetapi yang kita hitung di sini ya, yang kita hitung itu adalah yang memiliki penyusutan. Artinya yang kita hitung nilai bersihnya. Nah, sementara di sini tanah untuk investasi. Ya, ini ada untuk investasi. Nah, untuk investasi berarti bisa untuk mencari keuntungan. Nah, maka yang kita hitung itu adalah ini. Tanah 120 juta yang ini ya. Tanah. Oke. Nah, dan kemudian oke, sebentar. Gedung, karena ada nilai penyusutannya. Gedung 90 juta. Oke, kemudian peralatan 50 juta. Nah, karena nilai bersih setelah dikurangi penyusutannya. Nah, merek ini kenapa nggak kita hitung? Karena tidak ada penyusutannya atau amortisasi namanya. Kalau untuk harta tetap tidak berwujud ya, ada namanya amortisasi. Ya, jadi yang kita hitung itu nilai bersihnya. Makanya yang kita ambil itu adalah hanya yang ini. Nah, 120 tambah 90 tambah 50. Nah, ya. Makanya dapat 260 juta, jawabannya D. Ya, yang kita ambil itu adalah nilai aset yang mengalami penyusutan. Artinya nilai bersih dari aset tersebut. Loh, tanah kan nggak ada penyusutan. Memang iya, yang namanya tanah tidak mengalami penyusutan. Ya, hanya tanahlah harta yang tidak mengalami penyusutan. Justru nilainya semakin meningkat setiap tahunnya. Nah, itu dia. Paham ya kenapa kita tidak gunakan tanah untuk investasi dan tidak kita gunakan merek. Karena merek ini tidak ada amortisasinya. Kemudian tanah untuk investasi ini kita anggap ini sebagai untuk mencari keuntungan dalam perusahaan tersebut. Artinya bukan aset tetap perusahaan gitu. Karena dia untuk investasi dikatakan begitu ya. Nah, itu dia. Oke. Kita lanjutkan ya. Jadi yang kamu hitung itu, kalau jumpa soal seperti ini, yang kamu hitung itu adalah nilai aset tetap yang memiliki penyusutan. Ya, jadi ambil nilai bersihnya. Oke, kita lanjut. Nomor 49, diketahui nilai perlengkapan akhir periode 20 juta dan pemakaian perlengkapan selama periode tersebut 8 juta. Sedangkan nilai perlengkapan awal adalah 3 juta. Jika seluruh pembelian perlengkapan dilakukan secara kredit, maka jurnal untuk pembelian tersebut adalah, nah ini gampang nih. Lihat ya. Diketahui nilai perlengkapan pada akhir periode. Ini nilai akhir periode 2 juta. Dan pemakaian
perlengkapan selama periode tersebut 8 juta. Sedangkan nilai perlengkapan awal, nah katanya nilai perlengkapan awalnya adalah 3 juta loh. Nah, nilai perlengkapan awal 3 juta, berarti kan nilai perlengkapan pada akhir periode 2 juta. Berarti kan ada terjadi pembelian lagi di sini, pembelian perlengkapan. Nah, sebelum ke sana kita harus buat dulu jurnal penyesuaiannya. Nah, berarti diketahui nilai perlengkapan pada akhir periode. Ini akhir periode. Nah, sementara pada awal periode ini berarti berapa yang terpakai? 1 juta. Nah, 1 juta ya. Dari mana itu? Dari 3 juta dikurang 2 juta. Nilai perlengkapan yang terpakai. Nah, oke. Kemudian katanya di sini ya, dan pemakaian perlengkapan selama periode tersebut 8 juta. 8 juta pemakaian perlengkapan selama periode tersebut ya. Sementara periode yang tersisa itu sementara perlengkapan yang terpakai itu ya adalah 1 juta. Ini dia 1 juta yang terpakai. Nah, lalu katanya ada pemakaian perlengkapan selama periode tersebut 8 juta. Berarti terjadi pembelian perlengkapan sebesar 7 juta. Nah, berarti terjadi pembelian atau penambahan perlengkapan sebesar 7 juta, yaitu 8 juta total pemakaian selama periode tersebut ya, dikurang dengan pemakaian ya yang terjadi di periode sebelumnya itu. Nah, 1 juta. Nah, makanya dia 7 juta. Ngerti ya? Karena pada akhir periode 2 juta katanya. Sedangkan nilai perlengkapan awal periode 3 juta, awalnya 3 juta, akhir tinggal 2 juta. Berarti terpakai 1 juta. Dan total pemakaian perlengkapan 8 juta. Berarti terjadi pembelian perlengkapan sebesar 7 juta. Nah, pertanyaannya katanya, jika seluruh pembelian perlengkapan dilakukan secara kredit, maka jurnal untuk pembelian tersebut adalah, artinya jurnal untuk pembelian perlengkapan tersebut. Nah, berarti pembeliannya adalah perlengkapan di debit, utangnya di kredit 7 juta. Karena katanya jika pembelian perlengkapan dilakukan secara kredit. Ya sudah, berarti ini jawabannya. Maka jawabannya adalah mendebit perlengkapan B ya. Nah, jawabannya adalah B. Nah, gampang kan? Nah, itu dia. Jadi harus fokus pada soalnya. Pada akhir periode 2 juta perlengkapannya, ya kan? Saya ulangin ya, akhir periode perlengkapannya 2 juta. Ya, kemudian perlengkapan awalnya 3 juta, berarti yang terpakai 1 juta. Sementara total keseluruhan pemakaian perlengkapan 8 juta, berarti kan ada penambahan perlengkapan 7 juta. Nah, bagaimana katanya pencatatannya jika perlengkapan itu atau penambahan perlengkapan itu dilakukan secara kredit? Berarti perlengkapan di debit 7 juta, utangnya kredit 7 juta. Kalau dia beli kredit, kan itu dia, maka jawabannya B. Nah, kita lanjut. Oh, soal terakhirnya, soal nomor 50, ini gampang. Ya. Nah, ini dia, gampang sekali. Oke. Nah, lihat kemari. Nah, ini kan katanya kan data tersebut menunjukkan apa. Nah, sementara ini adalah kolom laba rugi dan neraca pada kertas kerja katanya. Nah, pada kertas kerja ya, ingat pada kolom laba rugi kertas kerja ya, ini kan kolom kredit, ini kan kolom pendapatan. Nah, ini pendapatan loh. Nah, pendapatan. Sementara kolom debit ini adalah beban. Nah, ya kan? Sementara di kolom neraca, kolom debit ini merupakan bagian dari harta. Kredit ini adalah utang dan modal. Nah, jadi dalam kolom laba rugi pada kertas kerja, apabila kolom kredit ini lebih kecil daripada kolom debit, berarti dia rugi. Karena pendapatan lebih kecil dari beban, berarti rugi. Nah, ini dia. Pada kertas kerja, rugi, ini dia, rugi terjadi ya kan apabila saldo kredit lebih kecil daripada saldo debit pada kolom laba rugi. Sebaliknya ya, apabila saldo kredit ya ini saldo debit lebih kecil ya daripada saldo kredit pada
neraca kertas kerja, maka terjadi juga rugi. Rugi terjadi apabila saldo kredit lebih besar, ya kan? Nah, saldo kredit lebih besar daripada saldo debit kolom neraca, atau saldo debit lebih kecil daripada saldo kredit. Nah, ini dia. Ini rugi. Kondisinya ini adalah rugi. Nah, ruginya berapa? Tinggal kurangkan saja selisihnya. Nah, 24 juta. Itu dia ya. Jadi karena ini di kolom pendapatan, kolom kredit ini pendapatan, ini kolom debitnya ini adalah beban-beban. Berarti kalau ini lebih kecil berarti dia rugi. Sebaliknya, kalau lebih kecil debit berarti dia rugi. Karena selisih antara debit kredit dengan laba rugi dan neraca harus sama. Nah, itu dia. Makanya jawabannya adalah B. Oke, terima kasih sampai di sini untuk pembahasan soal-soal KSN untuk akuntansi tingkat provinsi. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu dalam video selanjutnya. Good luck buat kalian yang sedang persiapan untuk KSN tingkat provinsi. Semoga sukses sampai ke nasional dan memperoleh medal. Oke, terima kasih semuanya. Bye-bye.